Exclusive breaking news on Manchester United takeover. The group from Qatar with Sheikh Yassim is now prepared to leave the negotiations and the process to buy Manchester United. Berakhir sudah drama pembelian ataupun akuisisi Sheikh Yassim untuk MU karena si Fabrizio Romano sudah mengabarkan bahwasanya Sheikh Yassim itu mundur dari proses akuisisi MU gitu karena beberapa tawaran atau bidding yang diberikan dia ditolak terus oleh si Glazer bersaudara. Nah, di video kali ini aku akan bahas terkait dengan apa sebenarnya permasalahannya dan juga apa sebenarnya yang menjadi akibat sehingga Sheikh Yassim itu mundur dari proses bidding gitu. Gini, proses akuisisi ataupun proses si Glazer ingin menjual MU itu kan sudah tersiar atau sudah ada kabarnya itu sejak Desember tahun lalu. Artinya ya kurang lebih sudah 1 tahun lah, tapi juga pembelinya belum jelas siapa dan yang menjual juga belum paten untuk menjual klubnya kayak gitu. Nah, gini, MU ini kan kasarnya MU ini kan sebuah perusahaan kayak gitu. Kemudian di perusahaan ini kan ada pemegang-pemegang sahamnya. Nah, di pemegang sahamnya ini bukan hanya si Avram dan juga si Joel Glazer, tapi ada adik-adik mereka ataupun keluarga mereka. Makanya disebutlah Glazer family gitu. Nah, mungkin si Avram dan juga si Joel setuju untuk menjual MU 100% kepada Sheikh Yassim. Cuman mungkin adiknya lah, keluarga dia yang lain itu mungkin tidak setuju karena mereka juga ingin mendapatkan dividen dari MU karena ya secara marketing MU top, cuman secara klub ya loa, ya mediocre gitu, maaf cakap gitu. Kemudian gini, kalau aku ingin mengambil dari sisinya si Glazer, ya aku paham gitu. Mungkin ya aku ingin memposisikan diriku sebagai Glazer lah gitu. Ya kalau aku menjadi Glazer juga ya pasti aku minta harga setinggi-tingginya gitu. Karena valuasi MU kalau kita lihat ya mungkin 2 sampai 3 billion, 2 sampai 3 miliar gitu. Kemudian mereka menginginkan di harga 8 sampai 9 billion, 8 sampai 9 miliar. Nah, itu kan udah gak masuk akal. Sedangkan Sheikh Yassim itu sudah memberikan bid itu di angka 6 sampai 7 miliar gitu. Ya itu sudah 2 kali lipat, sedangkan Glazer minta 3 kali lipat. Nah, kalau aku sebagai Glazernya ya aku pasti kalau bisa 20M kejual karena ya jelas bahwasanya pengusaha ataupun bisnismen itu tadinya cuma duit, nggak ada cerita mau berprestasi kayak mau apa kayak terserah, yang penting dividen masuk terus, kemudian valuasi naik terus, ketika dijual pasti akan mahal kan kayak gitu mindsetnya para bisnismen kayak gitu. Nah, kemudian kalau aku ingin dari sisinya fans ya pasti, kalau aku dari fans pasti aku bilang kalau bisa Glazer jual gratis ya gratis aja, karena ini orang satu nggak paham sepak bola, yang kedua tidak paham terkait dengan manajemen tim sepak bola, yang mereka menyamakan perusahaan mereka yang di bidang bukan sepak bola kepada sepak bola. Nah, itu yang jadi permasalahan sebenarnya kan, menjadi titik permasalahan gitu. Tapi gini, semenjak diumumkan bahwasanya Sheikh Yassim ini batal untuk membeli MU, ya kembali lagi Redcliffe itu dengan tawarannya yang tidak ingin menguasai 100%. Kabar terbaru dia hanya ingin menginginkan 25% saham MU, artinya ya Glazer tetap berkuasa dia. Yang jadi permasalahan kan adalah bahwasanya keluarga Glazer ini tidak ingin menjual 100% kepemilikan MU gitu kan. Kalaupun misalnya mau 100%, ya harus 9 billion. Aku juga bingung sama Sheikh Yassim. Kenapa nggak? Ya udahlah biarkan aja, sisakan aja 20% untuk keluarga mereka, Sheikh Yassim 80%. Toh ya juga Sheikh Yassim tetap menguasai MU, tapi kan ya namanya Timur Tengah ini kan ya gengsi lah, terus ingin show off lah, ingin pamer lah, ingin menunjukkan bahwasannya mereka bisa, karena kembali lagi mereka berasal dari negara yang dulunya itu tandus, yang tidak bisa menghasilkan apa-apa, kemudian mereka kaya raya, jadi ya ingin show off aja kayak gitu. Nah, kemudian kalau aku dari sisi tadi kan sudah dari sisinya si Glazer, sekarang aku ingin bahas dari sisinya si Qatar Sport Investment atau KSI, QSI, dan juga si ya kan perusahaan yang ingin membeli itu kan QSI, Qatar Sport Investment kayak gitu.
Kalau aku dari sisinya saya Jasim, tentu ya aku ingin menguasai 100% kayak gitu. Karena yang pertama aku punya duit, yang kedua ya kasarnya aku punya kuasa, dan juga yang ketiga aku ingin memperbaiki secara sistem, secara dan lain sebagainya di MU gitu. Nah, yang ditawarkan saya Jasim itu apa sebenarnya? Yang ditawarkan dia itu full gitu semuanya, perbaikan stadion, perbaikan pusat pemusatan latihan, perbaikan kemudian pembelian pemain, penghapusan utang. Itu yang paling penting. Ketika saya Jasim masuk ke MU, dia akan bayar utangnya, dia akan perbaiki stadionnya, dia akan beli pemain. Artinya nggak menutup kemungkinan kan, artinya Ten Hag bisa mendapatkan kayak musim lalu lah, yang Ten Hag ngebedapatin De Jong, cuman MU-nya nggak mau si Barcelona itu kan minta harga 90 ke atas gitu. Kemudian MU hanya tawar 70 sampai 80. Kalau itu saya Jasim masuk, diambil 100 juta mungkin ambil selagi Ten Hag mau pemain itu kan kayak gitu. Nah, kemudian kalau aku dari sisinya saya Jasim juga ya, aku menganggap bahwasannya Glazer ini benalu. Glazer ini apa ya kasarnya? Glazer ini adalah virus di dalam sistem kalau mereka tetap ada gitu. Karena mereka nggak akan mau mikirin sistem, mereka nggak akan mau mikirin sepak bola, mereka nggak akan mau mikirin prestasi kayak gitu. Mereka pikirin adalah ya duit. Mereka pikirin adalah bagaimana caranya dapat dividen tiap tahun kayak gitu. Nah, sedangkan si Qatar, feelingku Qatar itu nggak perlu terkait dengan duit. Uang mereka udah banyak. Yang mereka pikirkan adalah eksis kayak gitu. Mereka pikirkan adalah bagaimana caranya mereka menunjukkan kepada dunia bahwasanya misalkan MU juara nih, misalkan yang naik nama siapa? Yang naik ya namanya si Qatar Sport Investment, sama kayak City tahun lalu juara deh. Champion yang naik nama siapa? Yang naik kan nama Syekh Mansur ya, itu bukan nama City-nya doang. Nah, itu yang diinginkan sama Qatar karena mereka melihat PSG, mereka kan juga invest di PSG, tapi PSG ya kemungkinan besar untuk dibangun menjadi klub besar secara marketing, secara prestasi agak sulit karena ya pemain-pemain mereka sudah dijual-jualin. Mereka artinya PSG ingin nge-rebuild up lah, membangun ulang skuadnya, membangun ulang timnya gitu. Nah, sedangkan MU kan ibaratnya sudah ya 50 sampai 75% pemainnya sudah klop lah, sudah into kayak gitu. Nah, tinggal tambah lagi nih pemain-pemain yang diperlukan kayak di wingback, di back dan lain sebagainya. Nah, itu yang mungkin yang diinginkan oleh siapa sih namanya? Si Jasim kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga dari sisinya si Radcliffe ini juga kan ya salah satu konglomerat di Inggris lah kayak gitu. Dia tidak menginginkan saham MU 100%, dia cuma menginginkan 25%. Artinya dia sebagai minority lah, sebagai pemegang saham minoritas kayak gitu. Tujuan dia apa ya? Tujuan dia nggak penting sepak bola, nggak penting sistem. Ya apalagi ya duit. Itu that's it gitu loh. Karena kalau dia minoritas pada saat rapat umum pemegang saham lah kasarnya itu ya dia nggak punya suara. Mungkin dia punya suara, cuman kalau 75%-nya lagi si keluarga Glazer bilang A, sedangkan Radcliffe bilang B, ya dia tetap kalah kayak gitu. Nah, ini kan artinya ya memang betul MU ini adalah adalah sebuah perusahaan yang tujuannya itu adalah profit. Iya benar, tapi kan di sini bukan hanya sekedar perusahaan yang kasar, yang komoditas, yang jual beli terus hasilkan uang. Enggak, ini kan prosesnya panjang, harus ada investasi yang cukup banyak. Iya benar, MU Glazer sudah menginvestasikan uang cukup banyak, tapi kan bukan uang dia juga, dia ngutang juga gitu. Kemudian pembelian pemainnya pemain kayak Pogba lah, Schneiderlin lah, Maguire lah, Sancho lah, siapa lagi, Fred lah, itu kan pemain-pemain yang sebenarnya bukan secara kualitas yang mediocre, cuman diangkat-angkat oleh media. Ketika diangkat oleh media, dibicarakan oleh media, orang beli kaos, sponsor masuk, ya duit lagi-lagi ke Glazer kan. Itu kan lingkaran setannya kan di situ sebenarnya gitu. Nah, maka dari itu kalau ya aku secara fans ya tentu menginginkan Qatar yang masuk. Cuman kan kita fans cuman bisa bersuara, cuman bisa berkor-kor, yang memutuskan tetap mereka yang pemilik. Siapa itu ya Glazer gitu. Jadi kalau bagi fans ini seluruhnya kalau misalnya boleh-boleh aja protes, cuman protes kalian juga nggak akan didengar. Mau kalian bakar juga Old Trafford mereka nggak akan peduli. Bahkan kalau kalian bakar kalian masuk penjara kayak gitu kan, karena itu propertinya ya kasarnya propertinya Glazer gitu. Karena Glazer juga ya keluarga Yahudi satu ini udahlah pelit, nggak tahu sepak bola, mata duitan gitu, ngerti nggak? Jadi bagi kalian semuanya ya banyak-banyak bersabar aja, itu kembali lagi yang aku bilang kayak itu. Kemudian juga sebenarnya di pertengahan tahun kemarin gitu kan, di sekitar nggak pertengahan sih, awal tahun kemarin si
Sheikh Jassim juga ultimatum kayak gitu. Tawaran terakhir dia itu adalah 7 miliar kayak gitu. Dia bilang take it or leave it, ambil atau enggak kayak gitu. Nah, tapi Glazer juga enggak memberikan keputusannya. Seharusnya kan kayak gini, seharusnya bidding itu cuma sekali aja. Bidding, aku ingin jual klubku misalnya. Siapa yang penawar tertinggi? Misalkan Sheikh Jassim tawar sesuai valuasi, misalkan 2 sampai 3. Sedangkan Redcliffe ngambil duit di ngebidding di 2,5 gitu. Sedangkan Sheikh Jassim di 3. Yang menang siapa? Yang menang ya Sheikh Jassim. Seharusnya begitu. Tapi ini kan aneh. Dia buat bidding sampai 3 kali ya. Di seluruh dunia rasaku baru ini bidding sampai 3 kali gitu. Jadi ya nampak kali dia bahwasanya mereka si keluarga Glazer ini menginginkan uang lebih, ingin morotin, ingin malak si Qatar, karena mereka tahu Qatar ini pantang diangkat-angkat, pantang diuji-uji ya. Mereka akan spend duit karena mereka uangnya nggak terbatas, petrodolar kayak gitu kan, uang yang berasal dari minyak. Jadi kalau menurutku sih ya, kalau misalnya ini berita betul yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano, aku sih betul, karena Fabrizio Romano bukan jurnalis ecek-ecek gitu. Kalau ini memang betul, ya MU kembali ke setelan pabrik bersama satu orang Inggris, yang kedua satu orang Amerika yang hanya mementingkan uang, tidak peduli dengan yang namanya sepak bola, tidak peduli dengan namanya sistem. Jadi ya banyak-banyak bersabar aja gitu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka, silakan di subscribe, di komen, like. Bagi kalian yang nggak suka, nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.